Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ali Pranata, MRP 502321009. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai dinamika partikel. Dinamika partikel itu sendiri merupakan bagian dari mekanika, yaitu ilmu mempelajari tentang gerak. Perbedaannya dengan kinematika, kalau kinematika itu mempelajari tentang pergerakan itu sendiri seperti percepatan, kecepatan, dan lainnya. Sedangkan dinamika mempelajari mengenai hal-hal apa yang membuat suatu benda bergerak. Di dinamika ini kita mempelajari hukum Newton, gaya gravitasi, gaya sentripetal, dan fungsinya yaitu mengetahui gerak planet dan juga satelit. Nah, hukum Newton itu diinovasikan oleh Isaac Newton. Ada 3. Hukum pertama Newton, suatu benda yang diam akan tetap diam dan satu benda yang bergerak akan tetap bergerak selama tidak ada gaya yang diberikan. Ini terjadi apabila benda dalam keadaan setimbang atau delta F-nya sama dengan 0, atau sigma F-nya sama dengan 0. Sedangkan hukum kedua Newton, yaitu apabila benda bergerak, yaitu sigma F atau seluruh gaya sama dengan massa dikali percepatan. Dan yang ketiga adalah hukum aksi reaksi, di mana apabila kita memberikan aksi kepada suatu benda, maka akan ada reaksi dari benda tersebut. Seperti saat kita memukul tembok, maka tangan kita akan sakit. Nah, dari hukum Newton itu kita hukum Newton berpengaruh pada gaya berat dan gaya normal, gaya tegangan tali, dan juga gaya gesek. Pertama, gaya berat. Gaya berat itu merupakan gaya yang diberikan oleh suatu benda bermassa kepada yang dipengaruhi oleh gravitasi. Jadi gaya berat itu massa dikali gravitasi. Sedangkan gaya normal itu gaya yang berlawanan yang diberikan oleh bidang kepada benda. Nah, kalau misalnya bidangnya datar, gaya berat dan gaya normalnya sama. Tapi kalau miring, gaya berat dan gaya normalnya berbeda. Setelah itu ada gaya tegangan tali. Gaya tegangan tali ini terjadi apabila kita menarik suatu benda menggunakan tali ataupun digantung. Jadi tali ini memberikan gaya baru yang kita sebut sebagai gaya tegangan tali. Ada juga gaya gesek. Gaya gesek terjadi apabila kita menggeser suatu benda terhadap bidang. Nah, gaya gesek ini dibagi menjadi 2, statis dan kinetis. Statis apabila benda saat diam dan akan bergerak, dan sedangkan kinetis adalah apabila benda sudah mulai bergerak. Gaya gesek ini arahnya berlawanan dengan arah pergerakan benda. Setelah itu ada gaya gravitasi. Isaac Newton menemukan bahwa dua buah benda bermassa cenderung untuk saling tarik menarik antara satu dengan lain. Nah, itu dirumuskan dalam F sama dengan G, M1 kali M2 per R, dengan F adalah gaya gravitasi, G ketetapan gravitasi, M1 dan M2 adalah massa, dan R adalah jarak antar kedua massa tersebut. Setelah itu ada gaya sentripetal. Gaya sentripetal terjadi apabila suatu benda lintasannya berbentuk lingkaran atau tidak lurus. Nah, gaya sentripetal ini disimpulkan dengan Fs. Ini dari hukum Newton kedua, Fs sama dengan M kali As. Dengan As adalah V kuadrat per R. Sehingga Fs sama dengan M dikali V kuadrat per R. Setelah itu ada gerak planet dan satelit. Ini turunan dari gerak sentripetal dan juga gaya gravitasi. Nah, jadi di sini kita menggunakan hukum Kepler. Hukum pertama Kepler yaitu suatu planet yang mengelilingi matahari, lintasannya atau orbitnya berbentuk elips. Dan yang kedua, luas A dan luas B yaitu jarak luas antara dua buah planet dalam tenggang waktu yang sama itu sama. Habis itu ada hukum ketiga Kepler, yaitu kuadrat waktu eter planet berbanding lurus dengan pangkat 3 dari jarak planet tersebut terhadap matahari. Sekian dinamika partikel dari saya. Terima kasih.